Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan podcast ngobrol perkara iman. Nah, alhamdulillah pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai Hari Santri bersama beliau Ustadz Sapardi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar alhamdulillah sehat Ustadz pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Ini Ya, tadi alhamdulillah. barusan peringatan Hari Santri juga ini. Iya, maka itu nanti bisa kita angkat sebagai topik perbincangan Iya, kita pada iya. kesempatan kali ini, Bapak. Nah, sebelum kita jauh mengobrol mengenai Hari Santri ini, Bapak. Jadi sebetulnya ketika panjenengan selaku pengelola pondok pesantren seperti itu ya, Bapak. Iya. Ketika mendengar kata-kata tentang santri itu sendiri sebetulnya apa yang ada di dalam pikiran Bapak atau yang mengena di Bapak itu tentang santri itu, Bapak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah Mas Saiful, untuk kesekian kalinya kita di ngopi ya, ngobrol perkara iman. Kebetulan ini hari santri. Saya sebelumnya ucapkan selamat Hari Santri, tanggal 22 Oktober 2025. Kalau ngomongin santri, ini santri itu sosok yang memang dia menjadi pengawal perjuangan kemerdekaan bangsa kita ini. Mengapa? Karena memang munculnya Hari Santri itu berangkat dari resolusi jihad dari Syekh Hasyim Asy'ari ya, ketika Surabaya itu kedatangan dari sekutu untuk merebut kembali bangsa kita gitu ya. Ini kemudian Bung Tomo itu minta fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk melawan dari kedatangan sekutu ini lagi. Maka santri itu mengawal kemerdekaan bangsa kita ini. Maka ini tahun 2025 ini di Hari Santri itu mengambil tema santri mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia ini. Masya Allah, ya. Nah, saya juga pernah mendengar, apakah betul itu yang saya dengar, Bapak, bahwasanya pada era kemerdekaan dulu itu kontribusi santri itu memang sangat besar. Salah satunya juga bagaimana cikal bakal terbentuknya TNI atau Tentara Nasional Indonesia itu juga salah satunya dipelopori atau disupport atau bagaimana ya, saya kurang begitu paham, oleh kegiatan santri seperti itu, Bapak. Iya, karena memang gini Mas Saiful, dulu memang yang bergerak dalam melawan penjajahan itu adalah kalangan pesantren ya, kalangan pesantren yang dikomandoi oleh para kiai yang ya boleh dikatakan pasukannya ya santri itu. Maka santri itu memang boleh dikatakan yang menjadi cikal bakal dari, kalau lahirnya Tentara Nasional Indonesia, karena berangkat dari Panglima Besar Jenderal Sudirman itu juga seorang santri. Maka spirit dari santri itu yang kemudian memunculkan Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan sebuah perlawanan. Karena di dalam Islam itu membela tanah air itu adalah bagian dari jihad. Gitu. Jadi itu satu kesatuan dari suatu keimanan seperti itu, Ustaz ya. Jadi santri itu memang kalau hari ini masih tetap jadi santri itulah yang betul-betul menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi santri itu dimanapun dia berada ya, di profesi apapun ya, ini kalau dia dulu adalah orang-orang yang mondok itu ya memang masih memiliki jiwa untuk bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini. NKRI-nya tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi. Ya. Nah, ini tadi kita berbincang mengenai santri itu sendiri, Bapak. Kemudian kalau kita bergeser sedikit ke Hari Santri seperti itu. Nah, sebetulnya
momen apa ini atau bagaimana kita cara mengambil hikmahnya dari Hari Santri? Iya, gini Mas Saiful, saya ini memang khusus Hari Santri 2025 ini, saya mencoba dengan teman-teman di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran An-Nur ini mengangkat betul-betul mencoba bagaimana menggaungkan Hari Santri itu supaya bangkit kembali. Karena saya melihat begini, di akhir-akhir tahun-tahun terakhir ini memang ada narasi yang negatif, ya, tentang santri, tentang pondok pesantren, itu ya. Apalagi di tahun 2025 ini ya, mungkin dengan maraknya media sosial, itu kemudian juga yang pro kontra terkait dengan yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi swasta, itu kan sebenarnya ini hanya bom waktu saja. Sebenarnya narasi-narasi negatif itu sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir ya. Ya memang ketika misalnya ada ya sedikit kasus ya oknum di pondok pesantren itu ya, yang kemudian itu di blow up baik di media mainstream maupun di media sosial. Jadi kejelekan atau kesalahan sedikit saja sudah pondok pesantren maka kan yang di televisi itu kan bagaimana dinarasikan, bahkan yang naratornya itu kan seperti bahasanya kan seperti bahasa yang merendahkan, mengejek gitu, ya kan itu ya. Betul. Ya, maka ini menjadi momentum bagi pondok pesantren dan sivitas pondok ya, kiai dan para asatid dan para santri itu untuk menunjukkan kembali ya bahwa ya sebenarnya santri itu sama dengan anak-anak yang sekolah juga gitu ya. Cuman kan mereka punya kekhususan sendiri. Jadi sebetulnya kekhususan itu adalah nilai lebih sebetulnya ya. Nilai lebih itu loh. Tapi narasi yang ada justru malah terlihat untuk dikerdilkan kalau boleh saya jadi, katakan. Hikmah yang kita ambil dari peringatan Hari Santri ini adalah bagaimana kita mencoba untuk mengangkat kembali dunia pondok pesantren, dunia santri yang unggah-ungguh, punya adab, punya ilmu agama, rajin beribadah itu yang kemarin dinarasikan negatif, itu kita coba angkat. Maka tadi salah satu kegiatan Pondok An-Nur dan semua sekolah-sekolah yang di Yayasan An-Nur itu kita ajak ya pawai santri, kemudian setelah itu ada ini kita membaca Quran bersama-sama santri mengelilingi jalan sepanjang taman kota itu. Jadi para santri itu membaca Al-Quran di tengah-tengah kesibukan lalu lalangnya jalan-jalan. Jadi di tengah orang-orang sibuk bekerja, orang beraktivitas itu, kita pengen menunjukkan pada masyarakat bahwa santri itu seperti ini kegiatannya. Di pondok itu ya membaca Al-Quran, ya menghafal Al-Quran, ya belajar adab, yang rajin ibadah gitu. Yang kemarin narasi yang negatif itu pengen kita angkat sisi positifnya bahwa santri itu adalah anak-anak yang memang rajin membaca untuk mengimbangi dari berita-berita negatif tadi ya. Negatif itu. Nah, dengan demikian Bapak, mungkin saya juga ingin tahu menurut pandangan Bapak tentang kalau santri itu sendiri, kita lihat dari santri zaman sekarang dan juga santri-santri yang zaman dulu seperti itu. Apakah memang ada perbedaan atau sebetulnya juga ya sama santri yang pada zaman dahulu era kemerdekaan dengan santri-santri yang saat ini mengisi kemerdekaan seperti itu. Jadi untuk mengimbangi dari berita-berita yang negatif tadi kan kesannya seperti kurang baik gitu. Ya, kalau dunia santri sendiri insya Allah nggak jauh beda. Antara dulu dengan sekarang pun juga sama. Karena memang kurikulum pondok itu sebenarnya kan yang diajarkan kan memang Al-Quran dan Al-Hadis itu ya. Dan bagaimana mengamalkan ayat dan hadis itu dalam kehidupan sehari-hari kan begitu. Maka ya sejak dulu sampai sekarang pun yang diajarkan ya sama kan begitu. Cuman metodenya ini yang berbeda-beda. Kalau dulu mungkin para santri itu ya ketika kalau dulu bedanya itu, kalau dulu memang didahului dengan pembelajaran adab, pembiasaan adab dulu. Nah di era sekarang ini agak yang kurang itu ya, itu lebih pada langsung
pada materi pembelajaran Al-Quran, Al-Hadis, ibadah. Sementara adabnya ini yang belum bisa mengiringi. Jadi maka ketimpangannya dulu dengan sekarang itu ada pada adabnya. Penekanan dari bagaimana meningkatkan adab tadi ya Pak. Iya, ya. Namun secara garis besar sebetulnya memang ya tidak jauh berbeda seperti itu Bapak ya? Iya, tidak jauh beda. Jadi bahkan di pondok-pondok pesantren pun juga kita ajarkan bagaimana santri ya yang mereka hidup dan belajar di era sekarang. Maka yang dilihat adalah era sekarang ini. Tantangan santri sekarang ini ya tantangannya di era sekarang ini. Tentu tantangan berbeda ya Pak? Tantangannya berbeda. Kalau dulu nggak ada media sosial, nggak ada alat komunikasi yang begitu masif, yang begitu masifnya, ya. Artinya betul-betul ya tiap hari, tiap waktu itu memang yang dihadapi adalah kitab itu. Jadi lebih fokus tentunya. Lebih fokus. Ya. Kalau sekarang kan tantangannya kan ada di media sosial ya, ini menjadi problem di era sekarang, tantangannya ada di situ gitu ya. Tetapi ketika kita bisa memanage bagaimana media sosial itu menjadi panggung dakwah mereka ya, walaupun ini mungkin tidak banyak ya, tetapi kan ini akan bagaimana memanfaatkan media itu menjadi sesuatu yang senjata untuk berdakwah juga. Jadi kita optimalkan semua lini yang ada untuk kegiatan yang positif juga. Maka termasuk itu, podcast ini kan bagaimana podcast ngobrolin iman ya. Ngopi ini ya fungsinya memang itu untuk menarasikan yang positif tentang dakwah di era sekarang ini. Jadi untuk ikut memberikan warna seperti itu Ustaz ya. Betul, ya di sosial media dan juga di internet seperti itu. Kemudian kalau untuk santri tadi, bagaimana santri yang dulu dan juga santri yang sekarang itu memang tidak jauh berbeda seperti itu ya Ustaz. Kemudian langkah apa ini Ustaz sepertinya yang harus kita ambil ya, selain tadi bagaimana An-Nur sudah memberikan kegiatan di lingkup masyarakat untuk memberikan ini loh kegiatan dari santri itu seperti ini. Nah, selain itu mungkin Ustaz, apakah ada mungkin yang bisa kita lakukan untuk mengimbangi berita-berita negatif yang ada di internet atau di TV atau dimanapun tentang kegiatan pondok pesantren tadi Ustaz? Jadi gini, kalau dulu itu memang pondok pesantren itu bukan menjadi pilihan kedua, tapi menjadi pilihan utama, baik anak sendiri maupun orang tua. Kalau sekarang itu terbalik ya Ustaz? Terbalik kan itu. Nah, bahkan mungkin orang-orang tua itu kalau disuruh memilih ya menyekolahkan anak di sekolah umum atau di pondok pesantren, itu mereka masih berpikir kecenderungannya masih tetap sekolah umum. Karena apa? Berpikirnya tentang orientasi dunianya, nanti lulus kemudian melanjutkan sekolah mana, kuliah, dan bisa mendapatkan pekerjaan yang dibayangkan dan diharapkan oleh orang tua. Orientasinya lebih ke situ. Maka kemudian dunia pesantren sekarang itu juga mengimbangi. Di samping anak-anak itu harus belajar kitab, ya, belajar Al-Quran, hadis, dan sebagainya di pondok, itu juga dibekali untuk ilmu umum. Jadi ini yang nanti akan menjadi penyeimbang, bahwa lulusan pondok pesantren itu masih bisa memiliki kelebihan dibandingkan dengan anak-anak siswa yang lain. Ya, kalau di sekolah umum dia hanya mendapatkan materi tentang mata pelajaran umum. Tapi kalau yang di pondok pesantren itu ya dapat ilmu agamanya, tapi juga dapat ilmu bekal untuk ilmu umumnya. Umumnya juga dapat seperti itu. Maka apalagi tema tahun ini ya, itu adalah santri mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ini kan tantangan bagi pondok dan santri bagaimana menjawab tantangan peradaban dunia sekarang ini. Jadi bagaimana bisa mewujudkan tadi, bukan sekedar tagline seperti itu. Iya, bukan sekedar tagline. Kemudian seperti ini Ustaz. Ini kan tepat di hari santri ya, kita saat take ini. Ya mungkin nanti untuk teman-teman yang menyimak di podcast mungkin sudah beberapa hari atau sudah hari berikutnya juga mungkin saja ya. Nah, untuk hari ini kebetulan hari santri seperti itu Ustaz.
apa yang ingin Bapak Ustadz berikan nasihat atau yang ingin disampaikan kepada para santri ataupun kepada masyarakat secara umum ya terkait bagaimana dunia pondok ini berjalan atau berada? Ya, jadi gini, seburuk-buruknya pondok pesantren itu bagi saya ya, dalam pandangan saya, itu masih lebih baik dibandingkan dengan sebaik-baiknya pendidikan umum. Maksudnya apa? Kalau di pondok pesantren itu jelas diajarkan satu, materi akidah sebagai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibiasakan ibadah, ya. Dibiasakan untuk memiliki adab tata krama, bagaimana hubungan dengan orang tua, hubungan dengan para asatidnya, kan begitu, hubungan dengan orang yang lebih tua atau sesama teman dan sebagainya. Ini diajarkan, kan gitu. Nah, sementara di sekolah umum ini miris kita sekarang ini. Bahkan sampai ada ya kejadian yang sedang viral kemarin itu ya. Iya. Seorang siswa yang merokok gitu ya. yang ditampar oleh kepala sekolahnya itu justru disupport oleh teman-temannya, 630 temannya mensupport, orang tuanya mensupport. Itu kan menjadi miris kita. Artinya apa? Sudah tidak ada rasa takzim terhadap gurunya. Rasa menghormati kepada gurunya. Walaupun kita juga tidak kemudian menyetujui, terus kepala sekolah menampar pipi itu juga tidak pas itu. Cuman kemudian ketika itu sampai pada ranah dilaporkan ke polisi, terus teman-temannya mogok belajar, ini kan miris kita. Respon yang berlebihan gitu. Respon yang berlebihan dan adab yang bahkan kemudian muncul juga video-video yang sampai bagaimana sampai anak SD pun berani dengan gurunya, ya anak-anak SMP yang berani dengan gurunya hanya karena ditegur secara lisan saja sampai seperti itu gitu loh. Nah ini tidak terjadi di pondok pesantren, gitu ya. Ya santri itu kalau misalnya melakukan perlawanan itu paling lari dari asrama. Nah, udah gitu aja paling santri. Pergi ya, dia mungkin lari keluar dari asrama pulang gitu ya. Ya nanti kita komunikasikan dengan orang tuanya kembali lagi. Mungkin hanya sebatas itu ya. Yang selama ini kita temukan itu paling ya itu pun karena mungkin santri itu belum bisa melakukan penyesuaian di asrama sehingga ketika asatidnya itu minta sesuatu atau mengingatkan itu kemudian dia jengah gitu ya. Akhirnya dia merasa bosan di asrama, akhirnya keluar dari. Hanya sebatas itu. Nggak ada santri yang kemudian menantang ustadznya untuk duel, untuk enggak ada. Dan seperti itu pun ketika di pondok pesantren itu sudah termasuk kategori yang kenakalan berat. Iya, itu kalau di tata tertibnya itu termasuk pelanggaran berat itu. Untuk pergi dari pondok pesantren tadi. Keluar asrama tanpa izin itu sudah pelanggaran. Ya, sudah pelanggaran itu. Walaupun kemudian kita juga pembinaannya nggak langsung serta-merta kasih ikop ya, enggak, terus disuruh push up, squat jam, enggak. Ya, artinya kita tetap palingnya kita minta untuk sholat berjamaahnya selama 1 pekan harus di soft depan terus, berarti kan dia harus datang paling awal. Ya banter-banternya paling disuruh cukur gundul gitu. Jadi pendekatannya memang lebih kepada pendekatan dari mana hati ke hati seperti itu. Iya, karena santri itu kan sebenarnya kan seperti anak bagi para asatidnya. Karena dia kalau di rumah dia dengan orang tuanya 24 jam. Di pondok ya yang menjadi orang tuanya ya asatidnya itu. Maka pandangan seorang asatid terhadap santri itu ya seperti anak. Maka kita perlakukan bagaimana dia adalah anggota keluarga itu. Jadi di dalam lingkungan pondok memang lebih mengutamakan hal-hal seperti ini tadi ya Ustaz ya, yang tentunya ketika para pembimbing atau asatidnya, kemudian kiai dan sebagainya mengutamakan hati dalam membina, maka ya respon dari santrinya pun juga akan merespon dengan hati pula seperti itu Ustaz. Betul. Tidak merespon dengan emosi dan temperamen seperti itu ya Ustaz. Kemudian Ustaz, satu pertanyaan lagi ini kan ada
istilah bahwasanya santri itu identik dengan keikhlasan dan juga pengabdian, Ustadz. Kemudian bagaimana pesantren menanamkan nilai itu dalam keseharian para santri gitu, Ustadz. Menanamkan keikhlasan dan juga nilai-nilai pengabdian tadi. Ya, jadi gini, di dunia pesantren itu hidup itu memang betul-betul terjadwal. Teratur. Ya. Jadi mulai bangun tidur, ya, kemudian sholat tahajud, seterusnya sampai malam mau tidur lagi, itu sudah terjadwal. Kegiatannya sudah terjadwal. Itu, ya. Maka itu kegiatan yang sudah rutinitas itu kalau hanya sekedar kita amalkan, ya, maka juga tidak akan menghadirkan rasa keikhlasan dalam melakukan amal yauminya itu. Jadi berhenti di rutinitas saja. Berhenti di rutinitas. Maka kemudian walaupun sebenarnya termasuk kita mengevaluasi, misalnya ini ya, anak kok masih banyak yang belum bisa bangun tidur sepertiga akhir malam atau belum bisa tahajud, itu kita evaluasi juga. Kita ingatkan terus begitu ya. Karena ini mosok di pondok pesantren nggak sholat tahajud, betul-betul diperhatikan satu persatu. Nah, gitu. Walaupun itu memang sulit, tetapi kemudian kita minta bahwa dimanapun ya para salafus soleh, para ulama-ulama pendahulu kita itu akan selalu mengawali, dan Rasulullah SAW itu selalu mengawali hari itu dengan qiyamul lail. Ya, maka kita harus mencontoh mengawali kehidupan pondok itu dengan qiyamul lail, sholat tahajud, kemudian sholat subuh, ya, kemudian al-ma'thurat pagi, ya, biasanya terus halaqah, dan terus sampai malam itu terjadwal seperti itu. Nah, kita mengevaluasinya itu, oh ini si fulan santri ini belum bisa rutin tahajudnya, oh ini sudah rutin dan sebagainya. Ini bahkan kalau misalnya sampai tidak sholat tahajud satu asrama misalnya, ini seperti menjadi persoalan besar ini, kan gitu. Maka kemudian kita sampaikan pada anak-anak, kalau saya sama teman-teman di pondok ya sampaikan. Jadi mengingatkan anak itu bukan hanya sekali dua kali, tetapi jangan bosan-bosan untuk mengarahkan anak itu untuk melakukan amal yaum itu. Karena sebenarnya kita sedang belajar bagaimana bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi kita sholat itu bukan untuk pondok, kita sholat itu bukan untuk orang lain, tapi kita sholat itu memang kebutuhan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyadarkan santri itu. Biasanya saya juga menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang agak mudah dicerna oleh anak itu ya, dengan menggunakan media yang mereka bisa memahami apa yang dimaksud itu. Ini pun juga kemudian tidak serta-merta hari ini kita sampaikan terus besok akan terjadi itu ya langsung berubah ya enggak. Itulah yang saya maksudkan, proses di pondok pesantren itu seperti itu. Sampai saya sampaikan pada para santri, kalian itu 3 tahun di pondok pesantren atau 4 tahun di pondok pesantren itu belum tentu kemudian kalian akan menjadi orang yang diharapkan oleh orang tua kalian, bahkan diharapkan oleh Allah. Belum. Maka santri itu berproses dari ya tingkat usta atau SMP nanti sampai syukur sampai mahat alinya atau tingkat perguruan tingginya itu tetap berada di lingkungan pondok. Nah itu nanti kalau sudah keluar itu akan jadi betul-betul yang diharapkan. Oke. Kemudian ini Ustaz, tadi kan menyinggung tentang bagaimana anak yang melakukan kesalahan atau tidak mengikuti kegiatan-kegiatan asrama sebagaimana mestinya, pondok pesantren sebagaimana mestinya. Nah itu treatment apa Ustadz yang dilakukan dari pondok pesantren gitu kalau kita boleh tahu untuk mengatasi anak-anak yang mungkin ada kenakalan-kenakalan tadi. Kalau mungkin di tempat pendidikan lain kan ada yang sebagaimana yang sedang viral tadi, ya karena mungkin terbawa suasana sampai harus mengulurkan tangan seperti itu Ustadz. Nah ini kalau di pondok pesantren bagaimana Ustadz? Ya biasanya kita ada secara SOP-nya memang pembinaan itu secara berjenjang. Jadi kalau santri itu ba'da subuh ya setelah zikir pagi itu memang halaqah. Ya, halaqah itu kajian dalam satu kelompok kecil ya antara 8 sampai 10 orang dibimbing oleh satu asatid gitu ya. Nah, setiap hari itu nasihat-nasihat itu disampaikan di situ.
nanti juga di malam harinya, kan begitu. Nanti kalau terjadi sesuatu, terjadi santri melakukan pelanggaran, maka ini ditangani, ini kalau bahasa kita ya mas'ul halakohnya itu, penanggung jawab halakohnya itu untuk nasihati terus, jangan bosan-bosan. Nanti kok ini santri ini belum bisa melakukan penyesuaian, masih melakukan pelanggaran, maka kemudian ini dibawa ke ranah bersama dengan wali kelasnya. Diangkat ke forum yang lebih tinggi. Jadi nanti pembinaannya di samping mas'ul halakohnya juga wali kelasnya. Kok dengan wali kelas ini kok belum bisa, maka kemudian dibantu dengan kesiswaan, kan itu. Nanti biayanya rata-rata kalau dengan sampai di sini itu secara umum itu bisa selesai. Tapi andaikan ada santri yang belum selesai, maka kemudian itu nanti ada koordinasi dengan wali santri. Jadi orang tua wali itu diundang menyampaikan tentang kondisi anaknya seperti ini. Ya. Mudah-mudahan sampai ini sudah selesai. Tapi andaikan belum selesai, ini berarti memang kategori yang sudah wis bandel tenanan. Akut ini Ustaz. Itu biasanya sampai ke tingkat mudir. Kalau sudah sampai tingkat mudir, ini berarti kita tari, ya mudir menyampaikan ke para asatid, teman-teman kira-kira masih sanggup nggak untuk membina santri ini? Kalau nggak sanggup berarti kita matur sama orang tua. Jadi bahasanya tidak kita keluarkan, tapi bahwa pondok sudah tidak sanggup untuk mendampingi pembelajaran putranya, maka kita kembalikan ke orang tua untuk pembelajarannya itu. Oke, jadi treatmentnya itu memang berjenjang dan bermusyawarah ya Ustadznya, menekankan dari nilai-nilai Islami seperti itu, dan tentunya dengan bagaimana hati ke hati tadi bekerja atau bermain di situ ya Ustadz. Kemudian ini Ustadz, kita kan juga ingin tahu bahwasanya di pondok pesantren itu ya kadang ada yang orang bilang bahwasanya wah nanti kalau di pondok pesantren fokusnya hanya agama, titik beratnya hanya belajar agama seperti itu. Padahal kan juga kalau kita tahu juga ada kata-kata tadi bagaimana santri itu menjaga NKRI tadi kan Ustadz. Jadi menjaga kedaulatan negara itu dimanapun santri berada pasti akan berusaha untuk memposisikan menjadi seorang yang menjaga kedaulatan negara. Nah, untuk poin itu tadi Ustadz, bagaimana ketika jenengan selaku pengelola di pondok pesantren untuk menekankan atau memberikan nilai-nilai ke NKRI-an tadi kepada para santri itu Ustadz? Ya, jadi gini, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada santri ya. Pertama, jangan sampai nodai orang tua, jangan sampai nodai pondok pesantren, jangan sampai engkau kecewakan bangsa kalian, ya gitu ya. Ini mengapa? Ini maksudnya apa? Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang itu akan menyakitkan hati orang tua, akan mencemari nama pondok pesantren, bahkan merugikan negara. Contoh misalnya korupsi. Nah ini kita sampaikan bahwa korupsi itu termasuk kejahatan yang besar, ya. Maka jangan sampai itu dilakukan. Itu dalam ranah sosial ekonomi ya. Nah artinya dengan ketika santri punya pemahaman tidak akan melakukan yang menyakiti, yang mencemarkan dan merugikan negara itu, ini bagian dari kita sudah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, nah kalau yang terkait dengan secara fisik, ya penanaman nilai-nilai kebangsaan itu biasanya kita lakukan pada saat Senin. Ya, kita Senin ada namanya apel Senin lah ya. Apel Senin. Upacara juga Ustaz. Bahasanya kalau di sekolah umum itu upacara. Ya, kalau kita di pondok namanya apel. Apel Senin. Gitu. Apel Senin gitu ya. Jadi itu hanya soal nama sebenarnya. Ya, apel Senin itu kita sampaikan. Bahkan misalnya kita kemarin tanggal 30 ya, terus paginya tanggal 1 Oktober. Nah, ini kita sampaikan bagaimana bangsa kita yang pernah dikhianati oleh Partai Komunis Indonesia itu kemudian bisa direbut kembali di tanggal 1 Oktobernya itu, termasuk salah satunya adalah yang menjadi korban itu adalah para kiai dan para santri ya. Maka kita sebagai santri, sebagai komunitas pondok itu jangan sampai ya kemudian justru malah menjadi di antara yang merongrong negara
Kesatuan Republik Indonesia seperti Partai Komunis Indonesia kan itu. Nah, termasuk nanti di tanggal 28 Oktober. Nah, ini selalu kita sampaikan. Ini 28 Oktober itu hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu apa tak? Nah, kita sampaikan karena di setiap pagi itu kita juga ada apel kesiapan belajar. Apel kesiapan belajar itu ya motivasi untuk hari itu. Jadi momentum-momentum yang bisa kita sampaikan terkait dengan bela negara itu bisa kita sampaikan lewat situ. Jadi bagaimana menanamkan mencintai terhadap negeri tadi ya Ustadz ya, melalui banyak cara dengan apel tadi. Kalau apel tadi hanya kegiatan seperti apa itu Ustadz? Kalau kita boleh tahu gitu. Kalau tidak ada peringatan hanya apel biasa. Tapi kalau ada peringatan memperingati hari apa begitu, itu baru ada seperti upacara sepenuhnya itu gitu ya. Kayak misalnya 17 Agustus itu kan berarti kita tata caranya ya mulai dari awal sampai akhir itu seperti upacara peringatan 17 Agustus. 17 Agustus itu ya. Tapi kalau misalnya kalau 1 Oktober kemarin itu ya bentuknya kalau tidak ada peringatan itu ya kita memberikan motivasi pada anak itu di hari Senin itu yang waktunya agak lama. Ya, kemudian ini Ustadz, kalau di santri yang mungkin setaraf SMA seperti itu ya Ustadz, selesai itu kan sepertinya ada pengabdian gitu ya. Kalau yang SMP juga apakah ada pengabdian juga? Kalau di SMP di Anur ini bahasanya bukan pengabdian, tapi PBM. PBM itu program belajar di masyarakat. Seperti SMK PKL seperti itu Ustaz? Ya enggak PKL, biasanya itu di bulan Ramadan selama 2 pekan itu para santri itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya kalau yang laki-laki biasanya kita tempatkan di masjid. Ya kita minta izin sama takmir yang bisa kita tempati. Nanti fungsinya itu adalah satu itu ikut menghidupkan dan memakmurkan masjid. Kalau ada TPA berarti ikut ngajar TPA. Kalau tidak ada TPA itu bagaimana membentuk atau mencari anak-anak di situ untuk diadakan TPA. Terus nanti tugas muadzin kan itu ya. Jadi karena ini masih tingkatnya masih SMP itu ya masih sebatas kita untuk muadzin. Walaupun misalnya karena di bulan Ramadan itu misalnya takmir minta untuk anak-anak itu menjadi kultum, yang isi kultum, anak harus siap gitu anaknya. Bahkan mungkin juga malah disuruh menjadi imam taraweh. Ya anak harus siap. Karena ini masih anak-anak ya walaupun sudah balik ya, itu kalau nggak diminta jangan maju. Kecuali kalau diminta, Mas besok tolong kultum, siap. Besok minta tolong jadi imam taraweh itu harus siap gitu. Tapi tugas utamanya memang di TPA sama di muadzin itu. Nah, tujuan dari kegiatan seperti ini apa ini yang ingin didapatkan? Ya, jadi satu biar anak punya pengalaman. Terus yang kedua memang ada ini Mas Saiful. Jadi ketika PBM program belajar di masyarakat itu, anak itu kita kasih tugas untuk silaturahim ke tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya misalnya ke tokoh ketua takmirnya. Nah, dia akan datang silaturahim, ngobrol di sana, mengajarkan anak untuk berinteraksi kepada tokoh. Apa yang mungkin bisa bertanya tentang masjid atau sejarah masjidnya atau pengelolaan masjidnya atau nasihat-nasihatnya gitu. Atau mungkin ke tokoh masyarakat, misalnya kalau lingkupnya RW ya ke Pak RW, kalau di situ ada kebayanan ya ke Pak Bayan, paling tidak ke Pak RT. Jadi ini termasuk kita ajarkan anak itu berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kita harapkan santri itu punya bekal karena memang santri itu nanti ke depannya itu adalah mereka-mereka yang akan berinteraksi di tengah-tengah masyarakat baik sebagai dai maupun sebagai masyarakat biasa. Jadi dari situ sudah mulai diajarkan kepada para santri tadi ya Ustaz, betul. Untuk bagaimana sih ketika kita nanti berbaur di masyarakat, kemudian bagaimana ketika kita mau meningkatkan potensi diri kita untuk tidak hanya menjadi jamaah masjid, tapi juga ikut mengelola kegiatan yang ada di masjid, meramaikan, dan juga bagaimana bapak-bapak
pengurus yang sudah ada itu tetap eksis, tetap ikhlas dalam menjalankan tugasnya seperti itu ya Ustadz. Bahkan pengalaman yang sudah itu masyarakat itu begitu senang menerima dengan anak-anak yang program PBM ini, karena sebenarnya apapun yang ada di lingkungan sekitar itu santri akan sangat senang membantu. Pernah misalnya di satu tempat itu ya, itu kebetulan takmirnya itu punya sawah yang sawahnya ditanami kangkung. Kebetulan hari itu panen kangkung, ya sudah santri diajak akhirnya panen kangkung, bantu panen kangkung besok dijual. Gitu. Ada juga yang di peternak ayam petelur ya, bantuin ngambilin telur-telur. Itu nanti paling dikasih satu aja santri sudah senang gitu. Jadi dari situ selain bagaimana melihat dari sisi agama tadi ya Ustaz, ketika berbaur seperti itu otomatis santri juga akan belajar bagaimana kita itu bisa mendapatkan rupiah atau cara-cara orang-orang itu mendapatkan uang dengan cara yang baik, yang benar seperti itu ya Ustaz. Jadi tidak hanya tahu bagaimana menerima uang saja, tapi juga dengan seperti itu tadi belajar juga ya Ustaz. Kan akhirnya kita tahu, santri itu tahu ya, oh betapa susahnya repotnya itu ya. Karena ketika mereka melihat betapa mengelola ayam, terusan kangkung, ya, budidaya kangkung dan sebagainya, itu membayangkan orang tuanya juga seperti itu. Ya, maka di santri itu, di dunia pesantren itu jajan saja diatur. Tidak boleh sembarangan. Iya, jadi kalau di Anur itu ya satu pekan itu maksimal 35.000. Asumsinya berarti satu hari itu 5.000. Nah, gitu. Caranya membatasi bagaimana Ustaz? Uang sakunya harus dititipkan ke Ustaz. Ya. Jadi ketika mau jajan baru minta. Jadi dalam misalnya ada santri itu yang mintanya satu pekan sekali, ada yang mintanya satu hari itu ya 5.000 atau berapa? Ya 5.000. Jadi mintanya 5.000 begitu ya. Jadi memang kita batasi supaya ini biar tidak terjadi pembeda antara anaknya yang mampu maupun yang tidak mampu. Jadi sama jajannya ya sepodo lah gitu ya. Jadi nanti tidak terjadi bagaimana ketimpangan sosial di antara santri yang melihat temannya, wah teman saya bisa jajan sangat banyak, saya tidak bisa, kan nanti menjadi rasa yang gili yang tidak enak seperti itu ya Ustaz. Kemudian Ustaz, di tengah tantangan perkembangan zaman saat ini yang tentu kita bersama bisa melihat kemerosotan moral, kemerosotan akhlak dan juga adab itu Ustaz yang terjadi di secara umum seperti itu ya Ustaz. Nah, di dalam dunia pondok pesantren ini bagaimana jenengan selaku pengelola pondok pesantren itu untuk menjaga bagaimana adab dan juga akhlak dari santri ini tetap bisa baik atau tertanam dengan baik seperti itu Ustaz? Ya, kalau adab itu kan sebenarnya bukan sebuah ilmu yang dipelajari itu cukup. Tidak hanya membaca buku seperti itu Ustaz ya. Walaupun tetap adus ilmu tentang adab itu disampaikan. Cuman yang menjadi pembeda adalah bagaimana itu menjadi pembiasaan. Maka termasuk di Yayasan An-Nur itu sampai kita membuat kurikulum adab. Ya, kurikulum adab yang kita coba terapkan, jadikan pembiasaan. Contoh misalnya di bulan Oktober ya, di bulan Oktober ini, full bulan Oktober itu anak belajar tentang kebersihan, tentang kedisiplinan. Ya. Secara teori sudah kita sampaikan, tinggal anak membiasakan itu. Ya, contoh misalnya kemarin hari saya kebetulan punya jadwal piket apel pagi kesiapan belajar itu hari Selasa. Ya, jam 6.45 itu jadwalnya. Jam 6.40 saya sudah berdiri di halaman. Kan itu. Saya lihat karena materinya tentang kedisiplinan dan kebersihan, itu anak atau santri yang sudah di halaman itu sudah mandi, sudah sarapan, sudah pakai seragam, kan itu. Sudah siap. Sudah siap, artinya sudah siap sekolah kan gitu ya. Dan ya begitu kita sudah siap di halaman, ya anak itu mengikuti. Walaupun mungkin tetap ada satu dua yang. Oke, ini berarti langkah memberikan contoh seperti itu Ustaz ya. Jadi saya berdiri jam 6.40, jadi ada waktu 5 menit anak-anak itu untuk bergegas ke situ kan itu.
Kecuali kalau misalnya ada malam itu atau ada kegiatan apa sehingga itu kita bisa toleransi keterlambatan itu. Nah, ini kita sampaikan bagaimana dia yang terlambat, ya tidak perlu kita marahi, tapi kita tekankan lagi bahwa bulan Oktober ini materi kita itu bagaimana tentang kedisiplinan, bagaimana tentang kebersihan. Kebersihan itu ya kebersihan pribadi, santri itu ya mandi pagi, mandi sore, ya pakai pakaiannya itu juga jangan satu minggu dipakai terus ya harus ganti, ya harus nyuci kan gitu ya. Terus nanti ada kebersihan di asrama yang setiap malam dipakai untuk istirahat, juga kebersihan kelas dan lingkungan pondok. Nah, ini kita tekankan selama bulan Oktober ini kan itu. Dan ya sekali lagi saya sampaikan pada anak-anak itu, walaupun setelah selesai bulan Oktober itu kemudian berganti tema, kalian itu belum kemudian akan bisa itu enggak, tapi setidak-tidaknya kalian sudah mulai membiasakan diri ya. Contoh misalnya ya kebersihan itu ya kalau buang sampah itu ya buanglah di tempatnya sampah itu, bukan asal buang itu jangan gitu kan. Jadi dari memberikan materi, kemudian memberikan contoh seperti itu ya Ustaz, untuk menanamkan adab dan juga akhlak kepada para santri tadi. Tidak bisa kita hanya memberikan panduan berupa buku misalnya, atau bacaan saja tidak bisa Ustaz ya. Kita harus menekankan setiap hari, kalau boleh saya simpulkan dari apa yang Panjenengan sampaikan tadi. Selain itu juga kita harus memberikan contoh seperti itu ya Ustadz, untuk bagaimana anak itu terbiasa dengan adab dan juga akhlak yang baik seperti itu ya Ustadz. Kemudian Ustadz, karena ini mengingat durasi, ternyata kita sudah cukup panjang juga. Nah, mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini Ustadz, ada pesan yang mau disampaikan kepada para santri yang menggambarkan tentang bagaimana semangat Hari Santri ini, Ustaz. Ya, baik. Jadi santri itu menjadi tulang punggung bangsa ini. Bahwa Indonesia di 2045 ya, yang konon sebagai Indonesia emas, itu para santri lah nanti yang akan berada di tahun itu. Ujung tombak, menjadi ujung tombak. Karena apa? Ya, seberat apapun hari ini berada di pondok pesantren, tetapi ketika sudah dibekali dengan ilmu agama, kemudian ilmu umum, ya, adab dan perilaku yang baik, itu maka Indonesia emas di 2045 yang ada bonus demografi itu kita mengandalkan santri, kan itu. Karena santri betul-betul dengan berbagai problematika yang ada di pondok pesantren itu, saya mengajak pada khalayak umum, pada masyarakat, itu adalah santri itu adalah betul-betul yang sudah terbukti ya bisa membangun, memerdekakan, mengawal kemerdekaan bangsa kita ini, dan itu semuanya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian Mas Eul. Jadi seperti itu ya Ustadz, bahwasanya bagaimana santri itu sudah terbukti dari zaman dulu membantu kemerdekaan Indonesia dan juga mengisi kemerdekaan saat ini ya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang hebat karena selalu digembleng. Kalau bahasa Jawanya mungkin dimasukkan dalam kawah Condro Dimuko, seperti itu Ustadz ya. Maka itu akan menjadi pribadi-pribadi yang utama, pribadi-pribadi yang baik seperti itu ya Ustaz. Nah, mungkin demikian dulu Ustaz untuk perbincangan kita kali ini, karena ya ini terbatas durasi ya Ustaz. Semoga nanti bisa kita lanjutkan di sesi-sesi yang lain untuk perbincangan kita Ustaz. Sama-sama. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan Ustadz Sapardi untuk datang di podcast kita dan memberikan keilmuan untuk kita semua. Oke, demikian dulu sahabat ngopi semua yang menyimak podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa ditekan tombol like-nya, berikan komen dan juga subscribe, dan jangan lupa di-share atau boleh juga diisi kolom komentarnya untuk bertanya ataupun memberikan apresiasi seluas-luasnya. Terima kasih sahabat ngopi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.